Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum wa iza qilan suzu fansuzu yarfa'ullah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala rasul man arada dunya fa alaihi bil ilmi man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat Masjid Al-Furqan Ersukamto rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan mulia Jumat 13 Sa'ban 1445 Hijriah ini, saya ngajak diri saya sendiri dan hadirin sekalian untuk menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang banyak yang dikaruniakannya kepada kita. Khususnya kita masih diperkenankannya datang ke masjid guna menunaikan kewajiban mendengarkan khutbah dan mendirikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Semoga termasuk kita-kita dan keluarga kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku khatib mengajak kepada diri sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita sentiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan berbekal takwa itulah insyaallah kita akan selamat meniti kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang kekal di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah, semua orang tua senantiasa merencanakan pendidikan dan membekali anak-anaknya dengan ilmu yang terbaik. Kalau mungkin ilmu pada jenjang pendidikan tertinggi, termasuk kita semua. Oleh sebab itu ada baiknya kita membicarakan tentang kesungguhan mencari ilmu. Karena ilmu dalam Islam menduduki posisi yang penting, sehingga menuntut ilmu itu dikategorikan sebagai jihad. Jemaah rahimakumullah, orang awam sering berpikiran bahwa frasa jihad itu mengandung makna angkat senjata, perang terbuka, berhadap-hadapan, perang tanding dan adu strategi untuk meraih kemenangan perang. Akan tetapi dalam perspektif Islam, jihad juga mengandung makna yang luas. Frasa jihad juga dimaknai sebagai upaya atau usaha untuk mencapai kebaikan. Lalu makna jihad itu adalah sungguh-sungguh membela Islam dengan mengorbankan jiwa dan harta. Dalam kajian ilmu fikih, kita mengenal ijtihad yang berarti mencurahkan pikiran untuk menetapkan hukum agama tentang sesuatu kasus yang tidak dipahami hukumnya secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dalam kajian tasawuf, kita mengenal istilah mujahadah yang berarti perjuangan melawan hawa nafsu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, menurut para ulama, menuntut ilmu pun dikategorikan sebagai jihad. Karena dalam menuntut ilmu diperlukan keseriusan dan kesungguhan, dan itu sungguh melelahkan. Oleh sebab itu, orang yang menuntut ilmu dianggap sama dengan jihad di jalan Allah. Syekh Muhammad Al-Mahmud pernah menyampaikan materi khutbah di Masjidil Haram bahwa sesungguhnya ilmu itu amat mulia, dapat meningkatkan harta dan martabat pemiliknya. Dan oleh karena itu,
Menuntut ilmu adalah jihad dan mempelajarinya adalah ibadah. Bahkan dengan ilmu itu pula ia akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jihad dalam pengertian sempit diartikan sebagai perjuangan, tetapi tidak selamanya perjuangan itu identik dengan fisik. Jihad itu dikelompokkan ke dalam 3, yakni jihad jasmani, jihad rohani, dan jihad akbar atau ghiratul akbar. Pertama, jihad jasmani. Inilah bentuk perjuangan fisik seperti perang Badar, perang perjuangan merebut kemerdekaan, dan lain-lain. Yang kedua, perang jihad rohani, yakni memerangi hawa nafsu, membersihkan diri dari kotoran hati seperti syirik, ujub, riya, sum'ah, dan suhrah. Di mana waktu khususnya Ramadan yang insya Allah kita semua dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1445 Hijriah mendatang, amin. Dan umumnya jihad rohani berlaku sepanjang hayat, selaku manusia hidup. Ia tidak memerlukan ruang dan waktu, di mana saja ia berada. Setiap muslim wajib memerangi dan mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri sendiri, sampai dia mendapatkan panggilan dari Allah SWT. Yang ketiga, jihad jasmani dan rohani. Inilah jihad untuk memerangi kebodohan, keterbelakangan, kebudayaan-kebudayaan yang dapat menggelincirkan akidah pada jurang kenistaan, perilaku amoral, ajaran yang berlawanan dengan ajaran Islam, perang terhadap berbagai macam kekafiran dan kemusyrikan. Bentuk jihad inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-41, yang artinya, berangkatlah kamu, baik dalam keadaan masa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jemaah Jumat rahimakumullah, firman Allah tersebut di atas mengindikasikan betapa luasnya makna jihad, bahwa dalam makna tersebut juga termasuk menuntut ilmu, belajar dan mendalami ilmu-ilmu Islam, lalu mendakwahkannya, membangun madrasah dan lembaga pendidikan Islam dan sebagainya. Bahkan memakmurkan masjid adalah bagian dari jihad. Tentang menuntut ilmu adalah bagian dari jihad juga dikemukakan oleh ulama-ulama mutakhirin seperti Wahbah al-Zihaili dalam fikihnya yang terkenal Al-Fiqh wa Adilatuh. Beliau mengungkapkan bahwa jihad ilmu dapat dilakukan dengan cara mendalami ajaran Islam, mengamalkannya dalam lingkungan keluarga, dan menyebarkannya. Allah dan Rasulnya menyuruh agar kaum muslim berjihad, memerangi orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan mereka. Makna jihad dengan lisan ialah makna berjihad melalui dakwah, yakni menuntut ilmu atau melalui pendidikan dan menyampaikannya kepada orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, pemahaman makna jihad secara menyeluruh sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda sekarang. Mengingat tantangan kehidupan pada zaman globalisasi sekarang ini sangatlah kompleks. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kita semua dari kesalahpahaman dalam memaknai kata jihad. Wahai generasi muda, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya. Islam itu mulia dan kalian akan menjadi mulia karena menuntut ilmu. Berikhtiarlah, berusahalah sebagai usaha kalian untuk mempelajari ilmu, untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Sungguh, ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan kalian sekarang dan kehidupan yang akan datang, yaitu akhirat. Rasul bersabda dalam hadis Imam Tabrani yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Hormatilah guru-gurumu dan berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkan ilmu kepadamu. Menuntut ilmu melalui firman-firman Allah akan berikan kemudahan dalam hidup. Dan itu menjadi jaminan dari Allah tentang mulia dan naiknya derajat seseorang. Sebagaimana ayat yang khatib bacakan pada mukaddimah khutbah, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam masjid, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, Allah akan mempermudah jalan bagi orang yang berilmu menuju surganya. Sebagaimana dikatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua dan anak-anak keturunan kita tergolong hamba yang mampu mencapai derajat kemuliaan dengan wasilah ilmu yang kita cari dan kita amalkan, dan kita mampu menyampaikannya kepada orang lain dalam rangka syiar Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'iya ila ridwanih. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi amar wantahu amma naha. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabina warda. Allahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'inat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda anallaha malaikatahu yusholluna nabi. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan bagi kami untuk menuntut ilmu-Mu ya Allah, dan mudahkan bagi kami untuk mengamalkannya, dan mudahkan bagi kami untuk menyampaikannya kepada orang lain dalam rangka syiar Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankan kami bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Tuntun kami untuk mampu beribadah dalam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah. Hamba-Hamba-Mu yang mampu menahan amarah. Hamba-Hamba-Mu yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hamba-Hamba-Mu yang mampu menafkahkan harta ketika lapang dan sempit. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin.